Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Haja Siti Hikmah SPD MSI dan teman-teman semuanya yang sedang memperhatikan presentasi dari materi saya yang bertemakan tentang kebutuhan dan layanan pendidikan yang dibutuhkan anak remaja berkebutuhan khusus, disleksia, diskalkula, dan disgrafia. Oke, langsung saja sama-sama kita kupas apa sih kebutuhan dan layanan pendidikan yang cocok untuk mereka. Sebagai pengantar, disleksia, diskalkula, dan disgrafia. Nah, ketiga ini termasuk ke dalam golongan kesulitan belajar yang bisa dibilang spesifik. Karena mereka ini memiliki kesulitan belajar yang menunjukkan kondisi di mana individu dari mereka diyakini mempunyai tingkat kecerdasan yang normal, atau bahkan tidak sedikit yang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata. Nah, mereka ini ternyata mengalami kesulitan yang signifikan dalam beberapa area perkembangan tertentu. Nah, area perkembangan yang mengalami kesulitan itu secara spesifik meliputi bidang-bidang akademis, seperti yang paling utamanya itu kemampuan membaca, menulis, dan juga berhitung. Nah, karena dengan kemampuan bidang-bidang akademis yang ketiga ini, yaitu membaca, menulis, dan berhitung, itu mereka mengalami kesulitan, makanya bisa disebut mengalami kesulitan yang secara signifikan. Karena mereka mengalami kesulitan pada bidang-bidang akademis yang paling utama, yaitu membaca, menulis, dan berhitung, tentu saja dengan gangguan ini mereka akan sulit untuk belajar ke depannya seperti orang-orang normal pada umumnya. Oke, kita lanjut membahas tentang kesulitan yang pertama, yaitu pada disleksia dulu ya. Pada disleksia yaitu mereka individu yang mengalami disleksia, mereka akan kesulitan dalam hal membaca dan juga mengeja. Nah, membaca dan mengeja. Disleksia itu sebelumnya berasal dari kata Yunani, yaitu dis yang berarti kesulitan dan leksia yang berarti kata-kata. Jadi, disleksia berarti kesulitan mengolah kata-kata. Ciri-ciri disleksia ini diantaranya yaitu kesulitan mengenali huruf atau mengejanya. Lalu kesulitan membuat pekerjaan tertulis secara struktur, misalnya esai. Lalu kesulitan mengenali huruf yang bentuknya mirip dan seringkali tertukar. Contoh huruf yang mirip namun seringkali tertukar pada gangguan disleksia ini yaitu biasanya huruf P dengan Q, lalu B dengan D, M dengan W, dan S dengan Z. Oke, selanjutnya adalah diskalkula. Jadi pada individu yang mengalami gangguan diskalkula ini, mereka akan kesulitan mengenal angka dan memahami simbol. Jadi diskalkula itu individu yang kesulitan dalam menggunakan konsep hitungan dan juga sangat sulit gitu untuk memahami simbol-simbol. Dan yang terakhir merupakan disgrafia. Jadi disgrafia ini individu dengan kesulitan dalam menulis dengan tangan. Ciri-ciri yang menunjukkan disgrafia yaitu terlalu lambat dalam menulis, salah arah pada penulisan huruf dan angka, terlalu miring, jarak antar huruf tidak konsisten, tulisan kotor, tidak tepat dalam mengikuti garis horizontal, bentuk huruf atau angka tidak terbaca, tulisan terlalu tebal atau tipis, ukuran tulisan terlalu besar atau terlalu kecil, dan bentuk terbalik atau seperti bercermin. Nah, jadi untuk teman-teman semua hati-hati nih. Jika tulisan teman-teman semua mendekati ke arah ciri-ciri yang dialami disgrafia, teman-teman bisa cek dulu nih, teman-teman jangan-jangan mengalami disgrafia nih. Oke, kita lanjut saja. Jadi, kebutuhan dan layanan pendidikan seperti apa sih yang dibutuhkan pada tiga gangguan tersebut? Oke, jadi jika pada disleksia, kebutuhan dan layanan pendidikannya itu harus lebih mengarah kepada remediasi atau mengulang bagian-bagian akademis yang menjadi kesulitannya.
dan juga akomodasi, meliputi akomodasi ruang belajar, akomodasi layout lembar kerja, akomodasi metode pembelajaran, dan metode pengetesan, dan lain sebagainya. Jadi sebelum untuk mengarahkan individu yang mengalami gangguan disleksia kepada pendidikan, jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu nih strategi seperti apa yang cocok untuk mereka yang mengalami gangguan disleksia. Begitupun sama kepada gangguan diskalkula. Gangguan diskalkula itu bisa kita arahkan pembelajarannya ke dalam permainan dalam hitungan. Jadi itu tuh dapat berguna untuk menolong anak mengerti suatu konsep dasar tentang pertambahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian. Dengan begitu, mereka yang mengalami gangguan diskalkula akan lebih mudah untuk mengenal angka dan memfasilitasi mereka agar bisa sama seperti individu yang lain bisa berhitung seperti itu. Dan yang terakhir, disgrafia pun sebenarnya sama. Kita harus menentukan strategi yang tepat untuk mereka yang mengalami gangguan disgrafia. Pendekatan saintifik itu bisa berpengaruh terhadap mereka yang mengalami disgrafia. Jadi pendekatan saintifik itu meliputi menanya, mengumpulkan, dan mengasosiasikan, serta mengkomunikasikan hasil untuk semua mata pelajaran. Dengan begitu mereka yang mengalami disgrafia akan lebih mudah untuk menyerap pembelajaran yang sudah mereka terima. Sejatinya anak remaja berkebutuhan khusus yang memiliki kesulitan belajar yang spesifik sebetulnya berhak menerima layanan pendidikan sebagaimana anak seusianya, jadi pada umumnya. Salah satunya yaitu dengan cara pendidikan inklusi yang meninggikan nilai kesetaraan di antara peserta didik. Hal ini dibahas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 5 Ayat 2 dan Pasal 32 Ayat 1. Kemudian secara spesifik juga mengenai pendidikan inklusi dibahas dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusi. Mengutip pernyataan menurut Aryono di tahun 2012, jadi terdapat 3 strategi pembelajaran bagi anak berkesulitan belajar spesifik. Jika pada disleksia, dalam menangani anak berkesulitan belajar membaca, harus diadakan asesmen terlebih dahulu. Jadi kita harus mengetahui sebab dari anak ini mengapa gitu tidak bisa belajar membaca seperti anak-anak pada biasanya. Kenapa individu ini cenderung mengalami kesulitan dalam belajar membaca. Nah, jadi kita perlu menggali informasi lebih dalam lagi mengenai anak tersebut. Dan selanjutnya, jika pada diskalkula, penanganan anak berkesulitan belajar berhitung yaitu bisa melalui program remedi yang sistematis sesuai dengan urutan dari tingkat konkret, semi konkret, dan tingkat abstrak. Dan yang terakhir, disgrafia sama seperti disleksia, dalam menangani anak ini hendaknya juga diadakan asesmen mengapa dia mengalami kesulitan dalam belajar menulis, seperti itu. Baik, terima kasih sebelumnya untuk teman-teman semua yang sudah memperhatikan materi saya ini dari awal sampai dengan detik ini juga. Jadi izinkan saya untuk membacakan kesimpulan pada materi kali ini, yaitu dalam proses pemberian layanan pendidikan bagi anak remaja berkebutuhan khusus kesulitan belajar spesifik, tentu saja mereka membutuhkan dukungan moral dari orang tua. Jadi dukungan moral dari orang tua ini menjadi bagian yang sangat penting. Sikap positif orang tua terhadap anak kesulitan belajar spesifik dapat membangun motivasi pada anak. Oleh karena itu, kesulitan belajar spesifik perlu dikenali sejak dini dan diintervensi dengan teknik serta metode yang tepat dan terstruktur agar dapat menunjukkan hasil yang baik seperti yang diharapkan oleh orang tua pada si anak yang mengalami gangguan atau kesulitan di antara ketiga yang tadi yang sudah disampaikan di awal. Mengutip dari Quran Surat Al-Kahfi ayat 46, jadi di situ dijelaskan bahwa dalam
arti yang saya ambil sedikit ini, jadi di situ dijelaskan bahwasannya anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya yang nantinya akan menjadi orang tua, insya Allah, jadi jaga anak Anda, lalu kita berikan dukungan moral, dan kita berikan motivasi agar anak-anak kita tumbuh berkembang dengan sebaik-baiknya dan juga tetap mengedepankan pendidikan dan mereka mampu untuk menjalankannya dan tidak mengalami dari ketiga gangguan tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Gilang Virgiawan pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman semuanya yang sudah memperhatikan. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya.